Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah qulubana futuhal arifina wa salihin. Inna fatahna laka fatham mubina. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insya Allah selalu dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat rezeki hidayah inayah karunia Allah jualah, pada hari ini kita semuanya masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nih pagi ini cuacanya enak Pak ya. Sehat semuanya Pak ya. Yang penting kita sehat dulu dah. Sehat, megang duit banyak, udah aman kita kalau begitu. Ya Pak ya. Udah badan kita sehat, duit banyak dah. Udah gitu itu yang kita cari dah. Insyaallah semoga Allah berikan sehat badan kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setiap kita manusia yang hidup selalu diberikan pilihan oleh Allah. Rasa-rasanya kalau kita diberikan pilihan, pasti kita pengen milihnya yang enak-enak, betul nggak? Kita pengen milihnya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai. Manusia selalu dihadapkan kepada pilihan, Pak.
Kalau saya tanya, bapak-bapak milih mana? Milih megang duit apa enggak megang duit? Megang. Nanti mang megang doang. Bis megang lepas lagi. Kalau dikasih pilihan sehat apa sakit? Sehat. Dikasih pilihan sorga apa neraka? Sorga. Dikasih pilihan kaya apa miskin? Kaya. Kita kan pasti pengennya yang enak-enak, ya. Nggak mau tuh dikasih pilihan yang jelek-jelek, kita nggak mau. Pengennya yang enak. Itu keinginan kita, saudara. Kadang-kadang apa yang kita inginkan nggak sesuai, kemudian kita kecewa. Betul. Begitu kita kecewa, kesalnya sama siapa? Kalau kita kecewa, kira-kira kesalnya kita sama siapa? Sama diri sendiri. Entah, jangan istri disalahin, Pak. Kita kesel istri entar disalahin. Itu kan keinginan kita, pengennya yang enak-enak. Pengen kaya, pengen sehat, masuk surga, duit banyak. Tapi itu bagian daripada doa kita. Makanya dalam kehidupan kita, manusia selalu diberikan liku-liku dalam kehidupannya. Kita pengen bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kita pengen bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kita pengen bersahabat dengan orang-orang yang banyak memberikan manfaat ilmunya kepada kita semuanya. Karena semakin dalam kita mempelajari ilmu agama, maka semakin haus kita belajar, saudara. Jangan pernah kita merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapat. Semakin kita terus menggali ilmu agama, maka semakin kita terus ingin belajar ilmu agama. Makanya ini subhanallah nih, Masjid Baitul Izzah jamaahnya istiqomah semuanya. Subuhnya banyak banget, jamaahnya istiqomah. Semoga semuanya tetap istiqomah, ya Pak ya. Istiqomah tetap nggak berubah, Pak. Udah begitu aja, udah. Biasa melaksanakan subuh, terus jalanin subuh. Karena siapa yang berangkat dari rumah niat sholat subuh, subhanallah, pahalanya gede, Pak. Orang lagi pada tidur, orang masih pada ngantuk, ya. Kita udah berangkat. Sekarang subuh jam 4 lewat 16 ya. Jam 4 lewat 16. Bapak jam 4 berangkat dari rumah. Aman. Saya jam 3 kurang udah berangkat dari rumah. Lebih pagi lagi saya berangkat. Jam 3 kurang 5 kita udah berangkat. Niatnya semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang permusuhan kepada setan, Pak. Ini udah jelas, yang namanya setan mah jangan kita temenin, Pak. Ya, mau itu setan bentuknya manusia ataupun setan yang nggak kelihatan, jangan ditemenin. Karena jelas itu musuh kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali engkau mengikuti jejak langkah setan. Dipanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah sekali-kali engkau mengikuti jejak langkah setan. Ikutin aja nggak boleh Pak, apalagi jejaknya kita ikutin. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya siapa yang mengikuti jejak langkah setan, maka setan akan mengajak kepada perbuatan keji dan munkar. Jadi memang tugas setan mah udah jelas, ngegoda manusia. Cuman kadang-kadang sadar apa tidak kita digoda oleh setan, kan begitu. Banyak godaannya Pak. Bapak pengen berangkat ke masjid, Bapak pengen taklim, Bapak pengen berbuat baik, muncul tuh. Bisa dari nafsu kita yang tidak terlihat setannya, juga bisa dalam bentuk seperti manusia. Kita lagi rajin-rajinnya belajar tholabul ilmi, pengen sholat jamaah, ketemu temen. Kemana bang? Mau sholat subuh. Mau kemana bang? Mau sholat maghrib. Ntar aja dulu, kita ngopi dulu sini dah, kita ngobrol dulu. Oh iya ya, enak juga ya. Kagak jadi akhirnya mau sholat. Terus digoda tuh. Kalaupun memang tidak melalui akal pikiran kita, dibuatlah kita malas untuk melaksanakan ibadah, ulur-ulur waktunya, antara jeda, si ada waktu, sering begitu, antara jeda, si ada 30 menit lagi, terus mengulur-ulur waktu sholat kita. Wa dzukira an Wahab bin Munabi annahu qala amarallahu ta'ala iblis an ya'ti Muhammadan alaihi salatu wassalam wa yajibu an kulli ma sa'altu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabi annahu qala amarallahu ta'ala iblis, Allah memerintahkan iblis untuk datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang kakek tua dengan membawa tongkat di tangannya. Jadi iblis disuruh oleh Allah menyerupai seorang kakek tua dengan membawa tongkat di tangannya untuk datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasallam, man anta? Bertanya nih baginda Nabi, man anta, siapa engkau? Qala iblis menjawab, ana iblis, saya iblis. Dijujur nih dia. Qala limadza ji'tu, mau apa kau? Iblis diperintahkan Allah datang kepada Nabi menyerupai kakek tua dengan tangan dengan megang tongkat di tangannya. Kemudian Nabi bertanya, siapa engkau? Iblis menjawab, ana iblis, saya iblis. Ya. Mau apa kau, kata Nabi? Qala innallaha amaroni an atika wa ajibaka an kulli ma sa'alti. Aku diperintahkan oleh Allah untuk datang kepadamu supaya engkau bertanya. Supaya engkau bertanya kepadaku dan aku akan menjawab. Ya iblis, kama ada'uka min ummati. Iblis, ada berapa musuhmu dari umatku? Ada berapa musuhmu dari umatku, kata Nabi.
Maka kemudian iblis menjawab, qala khamsata asyar, ada 15. Jadi ada 15 musuhnya iblis, Pak. Nah, kita kalau umpama ketahuan ada orang yang benci sama kita, musuh kita jelas, kita enak, Pak. Ya. Dia mah musuh kita tuh. Emang ketahuan, kan begitu. Yang ribet yang nggak kelihatan. Tuh. Ya. Dibilang musuh teman, dibilang teman musuh, nih yang ribet begini nih. Iya. Apa tuh sebutan kalau begitu? Musuh dalam selimut atau musuh dalam kasur kali ya. Qala, iblis menjawab ada 15. Siapa? Al-awwalu, yang pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama, anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad. Tuh musuh iblis yang pertama. Berani banget iblis nih. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis, ya, ini sebelum Nabi Adam, iblis sudah ada apa di sorga. Diciptakan tuh Nabi Adam, suruh makhluk Allah, malaikat sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat Allah sujud atas perintah Allah kepada Adam, kecuali iblis. Kenapa? Karena iblis tidak melihat nur Muhammad pada tubuh Nabi Adam. Yang kedua, karena kesombongannya. Kalau kata bahasa kita mah, Adam kan orang baru, saya mah orang lama di sini. Kenapa saya harus hormat sama dia? Tuh begitu. Kesombongan, Pak. Tuh kadang kesombongan kita timbul begitu. Dia mah orang baru, saya mah orang lama. Kenapa saya harus hormat sama dia? Mestinya dia hormat sama saya. Padahal itu perintah dari Allah. Perintah Allah aja iblis masih berani ngebangkang. Tuh saudara. Karena memang kesombongan iblis, diusir iblis oleh Allah dari sorga. Tapi apa kata iblis? Nggak apa-apa. Aku diusir dari sorga, tapi aku berjanji aku akan terus menggoda Adam sampai keturunannya, sampai hari kiamat. Kata Allah, silakan, tapi kau akan dihancurkan dengan satu kalimat. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Maka Bapak perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci pintu, Pak, surga. Kalau kita baca, iblis kebakar, Pak. Jadi yang pertama, anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad, musuhku yang pertama. Makanya kita menjadi umat Nabi Muhammad bersyukur, Pak. Kita bersyukur, bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi mendapatkan keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Jadi musuh iblis yang pertama, anta ya Muhammad. Wathani, yang kedua, imamun adilun. Ini musuh iblis yang kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil. Ini musuh iblis nih. Di mana ada orang baik, iblis nggak suka. Di mana ada orang yang rajin sedekah, iblis gedek bener tuh. Di mana ada orang yang rajin sholat, iblis benci bener. Di mana ada pemimpin yang adil, di mana ada pemimpin yang amanah, maka iblis benci bener. Marah iblis. Imamun adil, pemimpin yang adil. Ini dari pemimpin tertinggi negara sampai pemimpin terkecil dalam rumah tangga adalah kita sebagai kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya
terhadap apa yang dia pimpin. Ini kita sebagai kepala rumah tangga juga pemimpin, Pak. Ibarat kita naik kapal laut, ini kita ini yang bawa setirnya, Pak, nahkodanya. Ini kapal bisa selamat dari ombak, ini kapal bisa selamat dari angin. Ini tergantung kita yang bawa kapalnya. Dalam rumah tangga bisa enak, bisa damai, bisa bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini tergantung pemimpin dalam rumah tangganya. Siapa? Kita sebagai suami. Bagaimana kita menciptakan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah? Kalau rumah tangga punya isi tiap hari nangis mulu, mau tidur nangis, bangun tidur nangis, tuh isi bawaannya mewek mulu, itu namanya bukan rumah tangga apa, tapi rumah duka. Karena kerjaannya nangis mulu, nangis. Jadi kita ciptakan rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Siapa kita? Imamun adil. Ini pemimpin dalam rumah tangga. Sampai pemimpin tertinggi negara, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia pimpin. Adil itu apa, Pak? Adil, Pak? Adil itu apa? Makna adil itu apa kira-kira? Diberikan haknya. Adil itu imbang, ya Pak ya. Terus adil itu sama rata. Terus adil itu apa lagi tuh kira-kira? Adil, Pak? Hah? Kira-kira adil tuh menurut kita nih apa aja kira-kira adil? Sesuai porsinya. Bapak punya anak 3, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satu TK. Kira-kira uang jajannya sama nggak tuh, Pak? Tidak. Maka sesuai kapasitas dan porsinya. Yang kuliah ongkosnya rada mahalan, rada jauhan, biayanya lebih gede, kasihlah buat ongkosnya sehari 50.000 umpamanya. Yang SMP cuma jalan kaki nyampe 10.000. Yang TK bawa bekal dari rumah goceng 5.000 udah cukup, ya. Kan begitu. Nah yang kecil nggak boleh ngiri sama yang nomor 2. Yang nomor 2 nggak boleh ngiri sama nomor 1. Kenapa? Porsinya berbeda. Siapa yang memporsikan? Pemimpin, Pak. Imamun adilun, pemimpin yang adil itu pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang tahu porsinya kepada siapa dia memberikan. Maka itulah imamun adilun, pemimpin yang adil. Asal itu yang ketiga, ghaniyun mutawaddu'. Apa tuh ghaniyun mutawaddu'? Orang kaya yang tawaddu'. Ghani itu orang kaya, Pak. Ini kita semua nih kaya semua nih, Pak nih. Ya. Ini kita yang hadir di Masjid Baitul Izzah ini hari ini orang kaya semua nih. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan berikan dunia beserta isi-isinya. Kita orang-orang kaya semua nih, Pak. Karena sebelum subuh kita semua sudah sampai, kita semua melaksanakan sholat qobliyah semua tadi. Ghaniyun mutawaddu, orang kaya yang tawaddu, orang kaya yang rendah hati. Kalau kemuliaan manusia dilihat dari hartanya, dari kekayaannya, Pak, Qarun mulia, Pak. Kalau kekayaan dilihat timbang ukurnya, kemuliaan dilihat dari harta, Qarun. Kenapa? Qarun hartanya banyak. Kunci gudangnya yang bawa onta, Pak. Saking banyaknya tuh gudangnya,
manusia udah nggak kuat bawa, yang bawa onta, yang bawa keledai. Tapi Qarun kufur, Pak. Qarun kufur nikmat. Dia merasa apa yang dia punya, harta yang dia dapat, ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini hasil jerih payah saya. Maka kemudian karena kufurnya, Qarun diazab oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ditenggelamkan Qarun beserta beserta harta-hartanya ke dalam tanah. Tuh. Makanya kalau kita lagi macul nemu panci, apa kita bilang? Nemu harta karun. Padahal engkong kita dulu yang nanem tuh panci. Ya, langkong kita yang naro segala panci, penggorengan, pacul. Kita gali nemu harta karun. Padahal punya engkong kita dulu itu. Itu hartanya si Qarun tuh, Pak. Makanya ada sebutan harta karun. Ya dari hartanya si Qarun, ya. Tapi kan kemuliaan nggak di situ lihatnya. Kemuliaan manusia dilihat dari iman dan ketakwaannya. Itu yang ketiga, ghaniyun mutawaddu. Musuh iblis yang ketiga, orang kaya yang tawaddu. Kemudian yang keempat, warabi' tajirun shadiq. Pedagang yang jujur. Tajirun shadiq, nih pedagang yang jujur. Godaan kita ya begitu, Pak. Selalu aja ada celah setan menggoda manusia. Karena kejujuran itu barang yang langka. Di saat manusia ingin melaksanakan satu kejujuran, maka di situ setan menggoda mencari celah supaya manusia tidak melakukan kebaikan dan kejujuran. Tajirun shadiq, pedagang yang jujur, yang nggak pernah mengurangi timbangannya, yang nggak pernah berkata dusta terhadap pembelinya, pelanggannya, ya. Maka orang-orang yang jujur itu bagian daripada musuh-musuhnya iblis. Wal khamis, yang kelima, alimun musalla yatakhassa. Orang alim yang khusyuk dalam sholatnya, Pak. Orang alim yang khusyuk dalam sholatnya. Ini kira-kira kita sholat udah bisa khusyuk apa belum nih, Pak? Berat, Pak, ya? Wah, berat. Emang berat, Pak. Kita masuk khusyuk itu susah. Godaannya berat, Pak. Makanya iblis lebih suka menggoda orang bodoh yang sedang sholat daripada menggoda orang alim yang sedang tidur, ya. Naumul alim afdalu min ibadatil jahli. Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ada orang alim lagi tidur, iblis nggak berani godain, Pak. Kenapa? Orang alim tidurnya aja doa. Kata iblis, waduh berabe ini kalau kita godain kebakar kita nih. Mendingan ono aja no yang lagi sholat no. Kenapa? Sholatnya nggak pakai ilmu. Dia kagak ada yang dibaca, tahu sholatnya. Cuman tunggang tungging aja. Maka orang alim yang khusyuk dalam sholatnya ini bagian daripada musuh iblis. Bapak bisa nggak sholat khusyuk, Pak? Ribet, susah. Tapi coba, Pak. Ya, godaannya memang banyak, Pak. Ada rukun kolbi, rukun fi'li, rukun qauli itu. Rukun qauli kita enak mengucapkan takbir Allahu Akbar, ini fi'li digerakkan. Tapi kolbi kita belum tentu, ya kan? Begitu takbir Allahu Akbar, pikiran ngaprak kemana-mana. Segala cicilan don kebayar, tetangga duitnya banyak, kontrakannya banyak, bandanya banyak,
duitnya nggak habis-habis. Orang yang kita pikirin, ya, nggak khusyuk tuh kita dalam sholatnya. Kenapa? Rukun qaulinya berjalan, rukun fi'linya berjalan, tapi rukun qalbinya ini yang paling susah, Pak. Maka kekhusyukan seorang hamba itu wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Kenapa? Karena hatinya selalu ma'rifat kepada Allah. Tuh hati yang ma'rifat itu yang susah, Pak. Selalu dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Maka orang-orang yang alim ini selalu menyandarkan diri dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima adalah orang alim yang khusyuk dalam sholatnya. Wasadis, yang keenam, mukmin nasih, mukmin yang saling menasehati. Kadang kita kalau dinasehatin suka nggak terima. So tahu antum, so tahu ente, nasehatin mulu. Situ aja belum tentu masuk surga, begitu. Ya, padahal selama ada saudara kita yang menasehati kita, itu tandanya orang itu sayang sama kita, saudara. Ada orang nggak sholat, kita nasehatin, ajak sholat, itu namanya orang itu sayang sama kita. Contoh, bapak punya anak. Kalau anak kita salah, kita nasehatin apa enggak kira-kira? Pak, kita punya anak salah nih, kira-kira bapak nasehatin apa bapak diamin aja? Nasehatin. Kenapa kita nasehatin? Karena kita sayang sama anak kita. Kita kasih tahu sama anak kita. Kenapa? Karena kita sayang, Pak. Pun kalau ada saudara kita kaum muslimin yang menasehati kita, kita terima. Selama apa yang dinasehati itu menjadi motivasi ibadah buat kita. Cuman kadang-kadang ada orang yang nggak terima dinasehati. Ada, Pak. Dinasehatin galakan dia. Tuh, ada yang begitu. Wasabi, yang ketujuh, mukmin rahim, mukmin yang saling menyayangi. Wathamin, yang kedelapan, taibah thabita ala taubatihi, seseorang yang selalu bertobat kepada Allah. Ini orang yang ahli taubat ini susah, Pak. Dosa dikit taubat, dosa dikit taubat tuh. Kullu da'in dawa'un fa inna dawa'u dzunubal istighfar. Dosa kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dosa kita kepada manusia, ya minta maaf sama manusia. Kita nyakitin hati teman kita, kita nyakitin manusia, maka kita minta maafnya kepada manusia. Dosa kita kepada Allah, maka mohon ampun kepada Allah. Jadi dengan siapa kita berdosa, maka dengan itulah kita mohon ampun. Watasi, yang kesembilan, mutawari'un anil haram, orang yang menjaga dirinya dari barang-barang yang haram. Wal ashir, yang kesepuluh, mukmin yudawimu adat taharah, seorang mukmin yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan bersuci, Pak. Nih, Bapak sudah pernah dengar cerita belum, Pak, tentang anak muda yang pengen jadi orang kaya? Ada cerita, Pak. Ada seorang anak muda yang hidupnya fakir, susah, dihina mulu karena kemiskinannya. Satu hari anak muda ini datang kepada seorang syekh. Dia menghadap kepada syekh. Dia berkata, "Syekh, saya pengen jadi orang kaya. Syekh, saya pengen punya duit. Syekh, saya pengen punya harta yang banyak.
supaya saya tidak diremehkan lagi oleh orang-orang, supaya saya tidak dihina lagi sama orang-orang. Doakan saya Syekh, supaya saya bisa jadi orang kaya. Ini anak muda datang kepada seorang syekh, tujuannya satu, supaya jadi orang kaya. Apa kata syekh? Boleh. Emang kamu siap kalau jadi orang kaya? Siap syekh. Boleh kata syekh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kata syekh, kamu harus terus menjaga dirimu dalam keadaan bersuci selama 1 tahun. 1 tahun tuh 365 hari Pak ya. Syaratnya ini anak muda harus selalu dalam keadaan bersuci selama 1 tahun. Jadi kalau dia umpamanya hadas, buang air besar, buang air kecil, buru-buru dia wudu. Jadi tiap kali dia batal, tiap kali dia ngambil air di sumur Pak, wudu lagi, dia batal, wudu lagi, diambil air di sumur, tanpa terasa dia begitu. Jadi dia selalu menjaga dirinya dalam keadaan bersuci. Tanpa terasa waktunya sudah 364 hari Pak. Ini besok 1 tahun 365 hari. Begitu hari yang ke-365 harinya, ini anak muda ingin ngambil air wudhu pada saat subuh, ngambil di sumur Pak. Begitu ngambil di sumur, ternyata embernya yang keluar bukan air, tapi emas Pak. Ditarik sama dia. Lah, kok emas? Dibuang sama dia Pak. Kemudian diambil lagi, yang kedua kali embernya emas lagi yang keluar, penuh emas. Loh, kok emas? Dibuang lagi sama dia. Sampai ketiga kali diambil itu air, ternyata di ember isinya bukan air tapi emas Pak. Dibuang lagi sama dia. Kemudian dia menghadap kepada syekh. Syekh, saya tadi ingin ngambil air wudhu. Begitu saya ambil air di sumur, ternyata isinya di ember bukan air. Apa kata syekh? Isinya ternyata emas. Oh subhanallah, itu Allah kasih buat kamu. Bukankah aku sudah bilang dalam 1 tahun 365 hari, kalau kau bisa menjaga dirimu dalam keadaan bersuci, maka Allah akan angkat derajatmu. Pas 365 hari, ternyata begitu dia pengen ambil wudhu, isinya bukan air Pak, emas. Dibuang lagi sama dia. Apa dia bilang? Syekh, aku sudah tidak butuh emas lagi. Aku sudah tidak butuh emas lagi. Aku hanya butuh, aku bisa mengambil air untuk berwudhu. Subhanallah, subhanallah. Sifat keduniaannya hilang Pak. Padahal di situ udah Allah kasih, ya kan? Coba kalau kita Pak, begitu gerek mau sholat subuh ya kan, ambil air di sumur, gebrek, di ember emas yang keluar. Apa yang kita lakukan apa Pak? Ambil, ya nggak? Wih, rezeki nomplok nih, kan begitu. Rezeki nomplok nih, ntar wudhu mah belakangan aja dah. Ini dulu kita amanin nih, tuh. Ini seorang anak muda dulu pengen jadi orang kaya. Kata saya, selama 1 tahun kau jangan pernah batal wudhu. Kalau kau berhadas, kau buru-buru ambil wudhu kembali. Begitu 365 hari, pas 1 tahun, dia pengen ngambil air wudhu di pagi hari, ternyata Allah kabulin, bukan air isinya tapi emas. Tapi anak muda ini udah nggak peduli, dia udah nggak butuh emas. Saya udah nggak butuh emas Pak. Syekh, saya hanya butuh tiap saya berwudu, maka yang keluar adalah air bukan emas. Tuh manusia kalau sudah istiqomah begitu Pak. Kita juga nih insya Allah, hati kita udah mantep ya Pak ya. Kita sudah artinya pasrahkan diri kita kepada Allah. Maka jangan pernah takut, Allah akan memberikan rezeki dari mana yang nggak pernah kita sangka. Jadi
orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan bersuci. Kira-kira bisa gak kita Pak begitu Pak ya? Hah? Kita coba dah sehari dah umpamanya. Nih begitu kita dari subuh sampai ntar kita mau tidur, kira-kira bisa nggak sehari aja kita menjaga diri kita dalam keadaan bersuci? Bukan berarti kita nggak batal wudu, ya ribet juga kalau nggak batal wudu, ya kan? Ya ada kita pengen buang air, buang angin, kita tahan, ya kan? Terus malah jadi penyakit. Mau buang air besar kita tahan, nggak juga. Tapi begitu kita buang air, kita hadas, kita wudu lagi. Bapak buang angin, Bapak buru-buru wudu lagi. Jadi tidak ada celah kita tidak bersuci. Kira-kira bisa nggak Pak kita? Hah? Insya Allah kita coba Pak. Dari subuh, ya Allah aku niat satu hari ini aku dalam keadaan bersuci. Begitu Bapak buang air kecil, Bapak buang air besar, Bapak buang angin buru-buru, Bapak wudu lagi. Jadi setiap dalam kesempatan kita selalu dalam keadaan bersuci. Sehari coba, 2 hari, 3 hari, terus sampai setahun. Ya, siapa tahu begitu Bapak buka keran tuh isinya berlian. Kemudian berikutnya, wal hadi asyar yang ke-11, mukmin katsiras shadaqah. Mukmin yang banyak bersedekah, ya. Mana qasamalun min sedekah. Mana qasamalun min sedaqatin, tidak akan pernah berkurang harta dari kita sedekah, ya. Jadi semakin Bapak banyak bersedekah, maka tidak akan pernah kurang harta kita. Kemudian berikutnya, wathani asyar yang ke-12, mukmin hasanul khuluq, mukmin yang akhlaknya baik. Jelas ini mah ya. Kemudian wathalits asyar yang ke-13, mukmin yanfa'un nas, mukmin yang bermanfaat untuk manusia. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya Pak. Itu sebaik-baik manusia. Kemudian warabi asyar yang ke-14, hamal al-Qur'ani yudimu qira'atu, orang yang hafal Quran dan mengamalkannya atau rajin membacanya. Wal khamis asyar yang ke-15, qaimun bil lail wa nasinayamun, seorang yang bangun malam tetapi yang lainnya sedang pada tidur. Tuh. Ini orang yang rajin bangun malam Pak, yang lainnya pada tidur. Tuh. Orang yang rajin bangun malam dan sekelilingnya sedang pada tidur. Ini orang yang rajin sholat tahajud Pak. Kemudian faqala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya iblis kam rafauka min ummati. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, iblis, ada berapa teman-temanmu dari umatku? Qala, iblis menjawab, asyaratun, ada 10. Kalau tadi musuh iblis ada 15, sekarang teman-temannya ada 10. Al-awalu yang pertama, hakim jairun, ya, hakimun jair, seorang hakim yang curang atau tidak adil. Wathani ghaniyun mutakabir, orang kaya yang sombong. Wathalith yang ketiga, tajirun khain, seorang pedagang yang khianat atau pedagang yang curang. Warabi' yang keempat, syaribul khamri, orang yang suka minum minuman khamar, ya. Wal khamis yang kelima, al-qattat, orang yang suka mengumpat tuh. Wasadis yang keenam, sahibur riba, orang yang makan harta riba, wa akili riba. Wasabi yang ketujuh, akala malal yatim, orang yang makan harta anak yatim. Wathamin yang kedelapan, litahawani bisalah, orang yang meninggalkan salat.
Wa tasi yang ke-9, mani'uz zakat, orang yang tidak bayar zakatnya. Wal ashir, yang ke-10, man yutilul amal, orang yang panjang angan-angannya, ya, tulul amal. Jadi orang yang kerjaannya menghayal, Pak. Seandainya, jikalau, umpama, andai kata, ya. Jadi ngayal mulu. Jadi segala sesuatu yang sifatnya tidak baik, maka itu adalah musuh-musuhnya iblis, musuh-musuhnya setan. Dan segala sesuatu yang sifatnya baik, sifatnya baik-baik, ya, itu musuh setan. Yang tidak baik itu teman-temannya, ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hendaklah kita selalu menjaga diri kita, ya. Kita jaga keluarga kita supaya terhindar dari goda-godaan setan yang terkutuk, supaya terhindar dari godaan-godaan iblis. Apalagi zaman sekarang ini, ya Pak ya. Apalagi zaman sekarang ini, maka hendaklah kita dekatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kita dekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita, ya. Kita ajarkan pengetahuan agama, keimanan, ketauhidan, fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis. Kita berikan pelajaran-pelajaran agama kepada anak-anak dan keturunan kita. Supaya apa? Supaya paling tidak mereka sudah punya bekal-bekal buat mereka, baik bekal dunia ataupun bekal di akhiratnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam bekerja, dan istiqamah kita di dalam rumah tangga kita, menjaga keluarga kecil kita. Amin ya rabbal alamin. Juga Allah berikan kita rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, anak-anak kita sehat semuanya, dan diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan buat saudara-saudara kita yang sedang berperang mempertahankan agama dan negaranya, mempertahankan keimanannya. Buat saudara-saudara kita di Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kemenangan buat saudara-saudara kita, dan Allah kirimkan tentara-tentara Allah untuk melawan orang-orang kafir, dan Allah menangkan Islam di negara Palestina. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa syiril Fatiha wa bi syafa'atil Fatiha wa bi karamatil Fatiha wa bil hidayatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala'i ya Allah, wa ya dafi'al bala'i ya Rahman, wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah